Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillah. Saat ini kita kembali lagi di channel Habib Syahrel, channel yang selalu memberikan kabar-kabar info yang bermanfaat untuk kalian semua. Dan saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan ini ada tamu yang sangat-sangat spesial, yang alhamdulillah beliau telah hadir di depan kita, di hadapan kalian semua penonton YouTube Habib Syahrel. Beliau adalah pengacara Front Pembela Islam yang saat ini berjuang untuk Habib Bahar bin Smith yang ada di Lapas Nusa Kambangan, Cilacap nih. Bang Aziz namanya, Bang Aziz Januar. Mungkin kalian kalau sering lihat TV One, ini beliau selalu tampil ya sebagai pengacara ya. Iya. Pengacara untuk membela Dia ada beberapa tokoh umat Islam. Tokoh-tokoh ya. Ada umat Islam juga beberapa yang Laskar FPI, beberapa masyarakat seperti itu. Udah berapa lama ini untuk menangani tokoh-tokoh umat Islam ini? Sudah lumayan lah, dari sekitar 2011 seperti itu. Siapa ulama ataupun habaib yang pertama kali ditangani oleh Bang Aziz ini? Dulu dengan senior saya almarhum Bang Novianto Sumantri, dulu Habib Bahar bin Smith. Habib Bahar bin Smith di pengrusakan dugaan pengrusakan kafe di wilayah Kemang lah, Jakarta Selatan gitu, karena jadi tempat maksiat di bulan Ramadan seperti itu. Oh, berarti waktu itu di bulan Ramadan ya? Iya, kalau saya tidak salah saat itu seperti itu. Dan akhirnya jatuh vonis? Iya, kurang lebih kalau nggak salah Habib Bahar itu 3 bulan di penjara 3 bulan di Polda Metro Jaya. Dan siapa lagi yang pernah ditangani oleh Bang Aziz ini? Ada imam besar kita Habib Rizik Muhammad Shihab, kemudian Ustaz Bahtiar Nasir, kemudian ada rekan-rekan di FPI pada waktu kasus demo Ahok di depan kantor DPRD itu ada sekitar 21 orang, termasuk Habib Syahab Hanggawi dan Novel Bamukmin dan rekan-rekan semua di Laskar Pembela Islam dan Front Pembela Islam. Kemudian ada apa lagi ya? Banyak ya. Banyak. Ada beberapa lah yang terutama dari teman-teman FPI seperti itu, teman-teman FPI. Kemudian beberapa kasus terkait terorisme dugaan terorisme kepada saudara-saudara kita di ada yang di Surabaya, ada yang di Solo, Klaten, kemudian ada beberapa wilayah lain juga seperti itu. Dugaan ya, masih dugaan terorisme. Iya, termasuk waktu itu Siono di Klaten gitu. Itu juga saya dan tim handle mereka. Lah, untuk Bang Aziz ini memang sudah terstruktur di FPI atau gimana gitu? Iya, qadar Allah saya memang sejak 2012 di FPI, dari karir dari DPC ya seperti itu, kemudian sampai terakhir di DPP FPI dengan jabatan Wakil Sekretaris Umum Bidang Organisasi seperti itu, dan juga di Bantuan Hukum Front juga ikut turut serta dalam pembelaan-pembelaan terkait pekerjaan dari Bantuan Hukum Front atau BHF di pusat maupun di DKI seperti itu. Nah, untuk selanjutnya nih, kasus dari beliau Habib Bahar bin Smith ini kedepannya bagaimana untuk langkah-langkah selanjutnya itu? Ya, langkah selanjutnya yang pertama kita akan meminta dan mencoba untuk melobi pihak-pihak terkait untuk yang pertama
meminta pihak Kementerian Hukum dan HAM melalui Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dan Bapas yang mencabut asimilasi dari Habib Bahar bin Smith untuk mengembalikan asimilasi tersebut atau merehabilitasi putusan pencabutan tersebut. Kemudian juga itu tujuan utama ya. Kemudian sekundernya adalah kita meminta Habib Bahar bin Smith untuk dikembalikan ke Pondok Rajek sebagaimana tempat awal beliau menjalani masa tahanan sebelum mendapatkan asimilasi yang kemudian akhirnya dicabut. Seperti itu. Kasus Habib Bahar bin Smith vonisnya berapa lama kayak? Kalau saya 3 tahun seperti 3 itu. tahun. 3 Saat itu pas lagi persidangan, Iya. apa Bang Aziz itu ikut mengawal juga? Iya, saya dan tim itu mengawal dari beliau itu mendapat kriminalisasi terkait dengan dugaan terkait penghinaan Pak Jokowi, kemudian beberapa ceramah beliau yang waktu itu diproses laporannya di Mabes Polri, penghinaan terhadap kalau saya nggak salah PDI Perjuangan, gitu seperti itu, Bu Megawati, kemudian yang kedua di Bareskrim Mabes Polri juga terkait dengan penghinaan Pak Jokowi, dugaan penghinaan Pak Jokowi, yang terakhir yang di Polda Jawa Barat. Seperti itu. Banyak orang yang nggak tahu bahwasanya ini kan ada waktu itu kan kasusnya Habib Bahar kan ibarat kayaknya ada 2 ini, atas penghinaan terhadap Pak Presiden. Betul. Dan juga dengan pemukulan terhadap seorang anak ya. Iya. Seorang anak yang dia dengar-dengar anaknya juga ya nggak bisa dikatakan anak-anak juga, udah nikah. Iya, jadi terkait pemukulan anak-anak yang Ini sebenarnya Habib Bahar itu di kasus mana? Apakah kasus karena penghinaan ataupun kasus secara de jure itu yang diproses hingga saat ini menjalani masa di lapas ini oleh Habib Bahar ini, masa hukuman yang dijalani oleh beliau itu terkait dengan yang diproses di Polda Jawa Barat terkait penganiayaan terhadap anak di bawah umur, tindakan pidana seperti itu. Jadi bukan yang penghinaan kepada presiden atau yang dugaan penghinaan terhadap PDI Perjuangan yang atas ceramah beliau di Madura waktu itu. Bukan, jadi hanya yang penganiayaan anak di bawah umur ini aja dugaan tuduhannya. Tuduhannya. Begitu. Saya ya sangat menyayangkan ya dengan sikapnya yang katanya anak-anak, tapi kok katanya udah nikah juga, nggak bisa dikatakan anak-anak juga. Iya, jadi kita sudah sampaikan ketika persidangan itu di Jawa Barat, di Bandung tepatnya, bahwa bukti-bukti bahwa pelapor ini adalah atau korban ini adalah bukan anak-anak lagi, melainkan sudah dewasa karena tindak tanduk, sekaligus juga sudah memiliki anak dan diakui di persidangan juga. Akan tetapi majelis hakim mempunyai pandangan yang berbeda terkait hal ini, seperti itu. Meskipun ada yang menjadi peringan juga di situ, antara lain perilaku atau tindakan dari korban ini memang dapat dikatakan memicu untuk Habib Bahar untuk melakukan reaksi atas tindakan anak tersebut menurut majelis hakim, sehingga dijadikan satu pertimbangan seperti itu. Tapi Habib Bahar sendiri apakah melapor balik? Kita sudah coba untuk sampaikan ini ke Habib Bahar dan keluarga, tetapi inilah keluasan hati Habib Bahar. Selain sudah mengajukan proposal untuk perdamaian gitu kan sebelumnya gitu kan melalui kami juga kuasa hukumnya, akan tetapi akan ada beberapa halangan yang sifatnya agak sulit lah seperti itu dari pihak-pihak lain yang sudah melibatkan bukan hanya si korban ataupun pelapor atau keluarganya, tapi ada pihak lain yang makanya saya
katakan waktu dulu proses itu berulang-ulang kali bahwa ini terjadi semacam kriminalisasi lah seperti itu, karena yang bersangkutan para korban ini dan keluarga sudah berdamai. Kita mempunyai buktinya, gitu, ada suratnya. Berarti ini kasusnya Habib Bahar termasuk ditunggangi? Iya, saya bisa katakan kurang lebih seperti itu. Dan memang kadar Allah memang ada beberapa celah gitu, dan ini salah satu celah yang manfaatkan untuk tadi tujuan bagaimana membungkam seorang Habib Bahar yang merupakan singa podium ya, terkait dengan kebijakan-kebijakan atau tindakan-tindakan dari penguasa yang sudah mafhum masyarakat memandang ini sesuatu yang merugikan masyarakat dan rakyat Indonesia, sehingga perlu dikritisi dan perlu dikoreksi. Dan ini merupakan bentuk kecintaan seorang Habib Bahar terhadap NKRI seperti itu. Subhanallah, berarti itu hatinya Habib Bahar itu terbuat dari apa? Kok bisa dia salah mau dilapor balik tapi Habib Bahar menahan, udah dah jangan. Ya, jangan, ya. Tadi saya akan lanjutkan, selain Habib Bahar tidak bersedia untuk melaporkan, sebelumnya juga sudah mengajukan proposal untuk perdamaian gitu kan. Kemudian juga sudah memaafkan kesalahan-kesalahan mereka yang menyinggung pribadi dan keluarga serta kehormatan dari Habib Bahar dan istrinya, dan juga nasab beliau kan. Sebagaimana sudah diulang-ulang mengenai dari sisi agama ya, mengenai nasab tersebut. Tetapi memang takdir berkata lain terkait dengan kritisnya Habib Bahar ini akhirnya menemui beberapa cobaan dan ujian terkait dengan yang saya katakan, dan tidak bosan-bosan sampai saat ini saya masih menegaskan ini bentuk kriminalisasi, karena memang bagaimana bisa seseorang sudah berdamai kan tetapi masih diproses proses hukumnya seperti itu. Dan kita sudah kemukakan bahwa ini sudah ada perdamaian, kemudian masih ganggu-ganggu lagi lah tanda petik. Bukankah memang kita memang sebagai masyarakat Indonesia cinta damai gitu kan? Kalau memang ada kesalahan mari kita perbaiki seperti itu. Jadi apalagi ini terkait pribadi ya, bukan terkait kepentingan orang banyak seperti itu. Jadi seperti itu ya. Untuk saya itu kaget, Bang Aziz kaget ketika Habib Bahar bin Smith dijemput jam 1:30 malam. Saat itu habis rutinan majelisnya beliau, dijemput jam 1:30 malam. Akhirnya ketika udah dijemput dibawa ke Gunung Sindur. Lapas Gunung Sindur. Lapas Gunung Sindur. Kok tahu-tahu kok udah sampai Nusa Kambangan tuh? Apa ada pemberitahuan dulu ke Bang Aziz? Tidak ada. Jadi bahkan Habib Bahar dan keluarganya mengira, karena yang menjemput juga itu pihak lapas Pondok Ranjik Cibinong, kelas 2A Pondok Ranjik Cibinong. Jadi Habib Bahar dan keluarganya serta kami mengira bahwa beliau akan dibawa ke Pondok Ranjik seperti itu. Akan tetapi kita keliru, karena beliau dibawa ke Gunung Sindur, ke LP Gunung Sindur. Kemudian pemindahan tersebut itu juga yang perlu kita garis bawahi dan kritisi, serta dijadikan suatu yang perlu kita highlight ya adalah yang pertama, pemindahan itu diinformasikan suratnya itu menurut ketentuan undang-undang tentang peraturan pemerintah tentang pemasyarakatan itu, ada PP-nya, saya agak lupa, tapi itu sudah saya announce berkali-kali juga ke media dan juga ke surat yang memang saya kirimkan ke beberapa instansi atas nama kuasa hukum Habib Bahar, bahwa itu jelas di pasal 5 itu harus diinformasikan kepada pihak keluarga 1 hari sebelumnya mengenai pemindahan. Artinya ketika Habib Bahar asimilasinya dicabut ya, itu harus dikembalikan ke Pondok Ranjik kan. Akan tetapi ini ditaruh di Gunung Sindur. Itu yang pertama. Pemberitahuan untuk pemindahan itu baru dikirimkan tanggal 20 dan diterima oleh keluarga tanggal 21. Sedangkan pemindahannya tanggal 18 yang pertama. Kemudian tanggal 19-nya dipindahkan ke Nusa Kambangan. Itu pun keluarga tidak diberitahu.
sehingga terjadi 2 kali maladministrasi yang fatal di sini terkait hak-hak Habib Bahar sebagai warga negara yang dilindungi hak-hak hukumnya. Artinya apa? Di sini terjadi kesenang-wenangan, tindakan arogansi penguasa, dan tindakan abuse of power atau penyalahgunaan kekuasaan. Merasa berkuasa, buat sekehendaknya, menabrak berbagai aturan hukumnya, seperti itu. Jadi 2 kali pemindahan tanpa pemberitahuan. Kemudian satu lagi, surat itu harusnya diberitahukan pencabutan mengenai asimilasi. Akan tetapi ini tidak diberitahukan sampai kepada keluarga sampai detik ini. Iya. Jadi kita dari kuasa hukum mencari jalan lain untuk mendapatkan surat keputusan pencabutan asimilasi itu. Harusnya kan keluarga diinformasikan bahwa ini yang bersangkutan dinyatakan melanggar, ada surat keputusan. Ini enggak. Kita taunya dan keluarga taunya dari press release. Artinya apa? Di sini benar-benar tidak ada asas keterbukaan publik. Gitu. Asas keterbukaan, asas-asas umum pemerintahan yang baik yang harusnya dijalankan oleh pihak Kementerian Hukum dan HAM dalam hal ini itu tidak dilakukan. Informasi ditutupi, tindakan maladministrasi seperti itu. Jadi itu sangat menyalahi aturan, dan saya nggak tahu apa yang memotivasi ini sedemikian rupa sehingga bertindak serampangan secara hukum seperti itu. Itu yang saya kritisi dan saya jadikan catatan kepada pihak-pihak terkait, antara Komisi 3 DPR RI yang membawahi bidang hukum, kemudian juga beberapa anggota DPR termasuk Ketua MPR dan Ketua DPR, ke Komnas HAM, juga ke Menko Polhukam, serta ke Kementerian Hukum dan HAM mengenai kinerja bawahannya yang bertindak serampangan terkait proses pemindahan Habib Bahar atau pembatalan asimilasi dari Habib Bahar ini. Seperti itu. Apakah itu melanggar hak asasi manusia? Oh jelas, sangat jelas. Yang melanggar adalah bagaimana bisa Habib Bahar itu seseorang yang masa hukumannya di bawah 5 tahun ditempatkan di lembaga pemasyarakatan yang pertama, masa hukumannya hampir semua itu di atas 5 tahun. Kemudian yang kedua, isinya koruptor-koruptor kelas berat yang tindakannya merugikan negara triliunan dan dihukum berat. Kemudian yang ketiga, gembong narkoba yang hukumannya berat, dari hukuman seumur hidup sampai hukuman mati. Yang keempat, tindakan di situ para narapidana terkait perkara terorisme. Artinya semua ini yang hukumannya besar, tinggi seperti itu, dan sangat serius. Ini bagaimana bisa kriminal yang memukul hanya penganiayaan di bawah 3 tahun sudah menjadi 1,5 tahun kurang lebih, kemudian ditempatkan di lapas yang extra maximum security high risk gitu. Dalam press release juga ditegaskan bahwa alasannya karena keamanan, dan saya sudah ulang-ulang berkali-kali, ini adalah sesuatu sebab yang dibuat oleh akibatnya oleh mereka sendiri. Jadi suatu sebab Habib Bahar dipindah ke lapas Nusa Kambangan yang high risk, itu sebabnya mereka buat sendiri. Kenapa saya katakan mereka buat sendiri? Penyebab utamanya adalah di LP Gunung Sindur, Habib Bahar tidak diperkenankan dilihat atau diketahui kondisi kesehatannya baik oleh keluarga dan oleh pengacaranya. Padahal administrasinya kacau balau tadi, pemberitahuan tidak ada yang saya tidak jelaskan. Jadi apa salah keluarga atau pengacara hanya lihat sebentar dari jam 6 pagi baru diinformasikan dan boleh melihat itu setelah jam 8 malam. Artinya kalau waktu itu jam 6, jam 7, jam 8, jam 9 atau jam 12 diperlihatkan, selesai masalah. Tapi enggak, mereka memang memancing ya, gitu, memancing supaya memang terjadi kekacauan. Mereka yang membuat, gitu. Kita sudah bilang, perlihatkan kami Habib Bahar, cukup keluarga dan pengacara melihat, selesai, baik-baik saja. Kita pulang semua, tidak ada masyarakat satu orang pun kita jamin. Akan tapi nggak didengar, gitu. Artinya arogansi ini tetap berlanjut, gitu, sehingga memancing masyarakat untuk bertindak atau memprotes, gitu kan. Nah, tindakan ini yang dijadikan dasar. Artinya tadi saya katakan suatu akibat yang sebabnya mereka sendiri yang membuat.
apa Bang Aziz ini serta kuasa hukum yang lainnya itu menyayangkan dengan sifat pemerintah yang ibarat mengkriminalisasi Habib Bahar ini? Iya, sangat menyayangkan, dan saya katakan ini membuat contoh dan presiden buruk kepada rezim ini gitu kan, terkait dengan kepentingan umat Islam seperti itu, terkait dengan demokrasi yang digaungkan di Republik ini. Saya rasa perlu kita pertanyakan ya, karena bagaimana bisa pencabutan itu asimilasi didasarkan oleh suatu tuduhan. Di keputusan, surat keputusan dikeluarkan oleh Bapas terkait pencabutan itu jelas itu bentuk tuduhan melanggar pasal, kalau saya nggak salah, 157 KUHP terkait dengan pada intinya terkait dengan kebencian terhadap pemerintah. Saya bilang, bagaimana bisa kita dihukum, dijatuhi hukuman atau diambil tindakan hukum tapi berdasarkan tuduhan, tidak memulai proses hukum. Di situ dinyatakan meskipun belum ada laporan polisi. Artinya apa? Jangankan putusan hakim, jangankan naik dari proses kepolisian ya, proses dari pihak laporan aja nggak ada gitu loh. Ini gimana bisa? Jadi saya nggak suka nih sama Habib Bahar karena begini, udah kita tuduh ini aja, gampang sekali gitu loh. Saya kira ini sangat buruk dalam penegakan demokrasi di negara ini yang digaungkan oleh pemerintah ya. Artinya saya khawatir di sini negara Indonesia bukan lagi restart atau berdasarkan hukum, tapi jadi mastat atau negara kekuasaan. Siapa yang berkuasa, dia akan bertindak sesukanya, hukum mengikuti kekuasaan itu. Ini sangat berbahaya menurut saya ya, dan ya kedepannya ini banyak perkiraan saya hak manusia, hak asasi manusia dan hak hukum masyarakat ya yang berseberangan dengan pemerintah akan diberangus gitu, seperti itu. Artinya apa? Check and balance akan nggak ada ke depan seperti itu. Apalagi yang disampaikan Habib Bahar di situ murni benar-benar kritik bentuk kecintaan beliau. Saya udah ungkapkan berkali-kali. Beliau hanya mengungkapkan bahwa pemerintah ini tidaklah berkorban dengan rakyat, kepada rakyat, Pemerintah dan pejabat tidak berkorban kepada rakyat, melainkan rakyatlah yang berkorban untuk mereka. Apa yang salah? Sekarang rakyat membayar pajak ya, terus membiarkan sumber daya alamnya dikuasai oleh pemerintah, dikelola dengan baik. Artinya apa? Mempercayakan rakyat udah kan? Gitu. Harusnya kan apa? Itu rakyat udah berkorban belum untuk pemerintah? Sudah. Kemudian pemerintahnya bukan malah berkorban untuk rakyat, malah bertindak sesukanya. Contoh, saya yakin Habib Bahar juga memikirkan ini sebagai salah contohnya. Gimana bisa harga minyak dunia turun semuanya, tapi kita tidak turun? Tetap, gaji komisarisnya antara lain itu miliaran. Terus salah omongan Habib Bahar bahwa pemerintah bukan berkorban untuk rakyat, tapi rakyatlah yang berkorban untuk mereka, untuk kepentingan partai mereka, untuk kepentingan politik mereka. Salah? Enggak. BPJS dinaikkan, beberapa kelas susah untuk diakses. Kemudian juga fasilitas-fasilitas, maksud saya tadi ya, untuk BPJS Kesehatan. Bagaimana bisa? Yang diomongin Habib Bahar itu semuanya fakta. Dan pengungkapan fakta dibungkam oleh hukum yang digerakkan oleh penguasa dengan semena-mena, seperti itu. Nah, Bang Aziz ini, ketika Habib Bahar dijemput jam 1:30 ya, itu dengan senjata layaknya seorang teroris ya, senjata laras panjang semua kan ya. Yang jemput laras panjang semua. Menurut Bang Aziz itu gimana? Ya, tindakan menjemput seorang Habib Bahar ya di pondok pesantrennya, bukan di benteng ya, pondok pesantren. Pondok pesantren itu tempat orang menuntut ilmu agama, tempat orang belajar agama. Datang satu orang aja polisi dengan surat, datang langsung Habib Bahar, atau ditelepon suruh datang, saya yakin, saya jamin gitu loh. Kenapa mesti berombongan dikawal? Memang mereka mempunyai SOP, betul. Mereka mempunyai hak, betul. Tapi mbok ya jangan berlebihan. Itu menurut saya sangat berlebihan. Apalagi ada kata-kata kurang lebih bahwa Habib Bahar mau pamit sama anak istri nggak boleh, mau ganti baju nggak boleh. Ini mirip film G30 SPKI itu, ada salah satu jenderal suruh menghadap
Pak Presiden gitu kan, mau ganti baju nggak boleh, gitu. Apa nggak mau gitu loh kalian gitu loh, kadang saya mikir seperti itu kan. Kemudian malah dijadikan salah satu bahan untuk mencela juga beliau. Apa antara lain katanya Habib Bahar ngajak rokok untuk dengan tuduhan atau dengan apa zon bahwa Habib Bahar ini bermaksud mengulur-ngulur, kemudian bermaksud untuk mengundang massa. Nauzubillah. Maksud saya jangan kayak gitulah, jangan seperti itu. Itu apa ya, statement-statement yang berlebihan yang tidak pantas diucapkan gitu loh untuk penegak hukum yang notabene dibayar untuk mengayomi masyarakat. Sehingga keluarganya sangat menyayangkan juga ya dengan seperti istrinya serta anak-anak santrinya membuat video kan? Iya. Membuat video Ya. itu kan ya Allah saking apa ya kaget ya. Iya. Saya yakin manusia normal manapun ya, nggak usah kita bicara pendukung Habib Bahar. Coba kita gunakan nurani, sebagaimana penjelasan tadi saya, yang nyata dijelaskan juga di beberapa media kan oleh keluarganya. Bagaimana proses penjabatan Habib Bahar gitu. Apa pantas gitu loh, seorang warga negara diperlakukan seperti itu, dijemput seperti itu dengan cara seperti itu gitu loh, yang ganti baju aja nggak boleh, ini aja nggak boleh, berlebihan sekali dengan dasar tuduhan. Coba lucu gitu, kadang saya bilang apa ya, ini mempermainkan apa ya, mempermainkan hukum menurut saya gitu, sesukanya aja bertindak, kan nggak ada dasar ya, masa orang mau ganti baju nggak boleh sebentar. Kan saya udah cerita tadi, kayak kirim surat aja atau ditelepon, Bib, asimil saya dibatalkan, bisa langsung datang, siap, Habib langsung datang. Nggak usah buang-buang energi, buang-buang biaya yang nggak penting seperti itu. Itu hanya show force yang nggak penting menurut saya gitu kan. Itu penjemputan berapa mobil? Truknya itu isinya kan ada dari Polda Jabar, ada dari Polres Jawa Barat, Polres Bogor ya, terus ada 3 atau 5 truk mungkin isinya pasukan lengkap gitu kan. Terus katanya ada mobil pribadinya juga. Ya, mobil-mobil pejabat kepolisiannya juga ada, seperti itu, penyidik ada, kemudian dari Kemenkumham juga ada, seperti itu, ramai lah seperti itu. Dini hari ya, kayak apa ya, sangat berlebihan lah. Besok pagi, telepon dia besok pagi datang ya ke ini, oh siap, pasti datang, saya jamin datang. Nggak ada di kamus Habib Bahar itu kabur melarikan diri, nggak ada. Saya jamin nggak ada di kamusnya. Emang korupsi? Iya, maksud saya aneh kadang. Untuk para koruptor kita perhatikan jangan di borgol, dijemput pakai pesawat, ya nggak? Itu beberapa koruptor dulu yang dijemput pakai pesawat, nggak di borgol, enak gitu loh. Hukum tegak banget gitu loh untuk mereka, dengan alasan hak asasi manusia, dengan alasan menghormati privasi, dengan alasan untuk apa, diplomasi, dengan alasan macam-macam lah, bisa dibuat oleh alasannya. Tapi ini untuk seseorang yang cinta dengan NKRI gitu loh, dengan kritik-kritiknya yang membangun untuk pemerintah supaya pemerintah lebih baik, supaya rakyat melek. Jadi rakyat itu dibuat melek, yang buat melek dihukum. Pemerintah dikritik supaya lebih baik, yang mengkritik dihukum. Semuanya apa? Saya mau tanya, maunya apa? Maunya semuanya dicocok hidungnya, suruh ikut apa kata penguasa gitu, dilempar ke jurang ikut-ikut juga, kan nggak bisa seperti itu juga. Kita bicara demokrasi tapi prakteknya seperti itu. Ya Allah, Bang Aziz, ini terima kasih atas waktunya. Siap, terima kasih juga. Dan juga Bang Aziz barangkali ingin memberikan pesan, silahkan pesan apa aja yang Bang Aziz, untuk pemerintah ataupun untuk YouTube ataupun untuk siapa, terserah Bang Aziz. Iya, kita punya harapan kepada pihak pemerintah Indonesia yang saya cintai, sangat cintai gitu kan. Marilah kita jika memang menggaungkan demokrasi atau kebebasan berpendapat, marilah kita konsisten dengan kritik-kritik yang saya yakin kritik-kritik dari umat Islam, terutama dari tokoh-tokoh masyarakat umat Islam itu sangat membangun. Karena jangan dipertanyakan nasionalisme dari kami umat Islam dan dari tokoh-tokoh umat Islam dan dari pesantren, dari habaib, dari ulama, dari asatidz semua, jangan pertanyakan, karena dari darah mereka lah Indonesia ini bisa tegak berdiri gitu kan, seperti itu. Jadi mari kita membangun Republik Indonesia ini dengan check and balance yang benar dan penegakan hukum yang baik tanpa pandang bulu, tidak ada penyalahgunaan kekuasaan. Mari bergandengan, jangan berpikiran buruk terhadap sesama anak bangsa. Demikian. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tamu saya yang spesial ini telah saya tanya-tanya ini, saya urek-urek, dan alhamdulillah
Ini baru kali ini nih ada tamu di studio Habib Syahril ini kuasa hukum. Biasanya Ustadz, Habib, Kiai yang ngobrol-ngobrol. Ternyata alhamdulillah ini dihadiri langsung kuasa hukum.